Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julianingsi dengan NIM 0101182094, semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah dengan topik Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Rasulullah. Sebelumnya, sahabat-sahabat sekalian, tak ada satupun manusia yang pernah mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat lalu naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Di sisi lain, sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Namun sahabat-sahabat sekalian, karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang sama, disebutlah Isra Mi'raj. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Jadi, dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Wah, Masya Allah ya sahabat-sahabat semuanya. Hal ini dibuktikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah yang pada saat itu sedang dilanda oleh duka cita, sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun duka cita atau Amul Huzn. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab sahabat-sahabat sekalian. Pertama, istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabiannya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, tak berselang lama setelah Khadijah wafat pula pamannya, Abu Thalib. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun, Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah dibatasi, beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwahnya akan diterima. Namun, kalian tahu apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Nabi Muhammad dan melemparinya dengan batu hingga kakinya berdarah-darah. Na'udzubillah, astagfirullah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah mengalami tahun duka cita itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, mulai dari perjalanan yang super kilat, mengimami para nabi, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu.
juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua peristiwa itu merupakan hiburan atau tasliyah bagi beliau. Lalu bagaimana kisah lengkap Isra dan Mi'raj? Usai sholat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tengah berbaring di Masjidil Haram didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dada beliau dibelah, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Masya Allah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq ini teman-teman sekalian adalah seekor tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari beagle. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi semuanya. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Yang satu berisi susu dan yang satu lagi berisi khamar. Nah, lalu Rasulullah pun memilih susu. Lalu apa yang dikatakan Jibril? Sungguh, engkau telah memilih kesucian, wahai Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Mi'raj pun dimulai. Berikut ini kisah Mi'raj Rasulullah dari hadis Sahih Bukhari. Rasulullah naik buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, Rasulullah dan Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan. Kemudian di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Selanjutnya perjalanan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat. Sahabat-sahabat sekalian, Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat 5 kali dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, sahabat-sahabat sekalian, kemudian Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Musa lalu bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang diwajibkan Rabbmu kepadamu, wahai Muhammad?" Kata Nabi Musa. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sholat 50 kali." Kemudian Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, wahai Muhammad. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Kata Nabi Musa, "Aku akan kembali kepada Rabbku," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, berikanlah keringanan kepada umatku," kata Nabi Muhammad. Rasulullah terus bolak-balik antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat." Kemudian Rasulullah turun hingga bertemu Nabi Musa lagi. Rasulullah memberitahu kepada Musa. Maka ia mengatakan, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi." Rasulullah pun menjawab, "Aku telah berulang kali kembali pada Tuhanku, hingga aku merasa malu kepadanya, wahai Musa." Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi cerita singkat kisah Isra Mi'raj.
Sahabat-sahabat sekalian, dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasannya urgensi sholat dan kedudukannya yang sangat agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, namun perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Sholat ini pula lah yang menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. Sekian ceramah singkat dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.